nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Ya, mohon dengan hormat. Nanti kalau ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Nah, saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai e-court dan itu didukung dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana, murah dan cepat. Ya, jadi tetap menginginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan e-court. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Ya. Saya kira permanya dijalankan aja Pak, Yang Mulia. Ya, sekarang begini. Jadi saudara rekan Otto ya, Hakim juga, kaitan dengan legal standing untuk yang memberikan kuasa kepada kita, itu sebenarnya agenda sudah awal-awal. Ini udah 4 bulan. Jokowi tidak pernah memberikan legal standing kepada siapa? Kepada sobat saya baru digugat sebagai pribadi sekarang ini. Sebelum perkara itu Anda menggugat sebagai presiden. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menggugat presiden bukan Jokowi pribadi. Itu Yang Mulia. Tolong dicatat itu, Anda pilih Yang Mulia. Keberatan tahu dulu. Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Tidak seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda harus bedakan pribadi dengan presiden. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga Yang Mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami tidak ada masalah. Ya, saya hormati Yang Mulia. Saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Jangan serobot-serobot begitulah. Ya. Ini sudah selesai bicara Yang Mulia. Penggugat sudah bisa Yang Mulia. Sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya. Jangan lari. Ini tuh arahnya lari ke Yang Mulia belum selesai. Melanggar hukum acara kalau begini. Karena persoalannya bukan di situ. Kalau itu jadi persoalan, sudah selesai lama, Brother Otto yang saya hormati. Ya, sudah selesai di situ, Pak. Karena dalam pengertian hukum, kita semuanya sudah melalui prosedur dan benar. Kalau Anda minta salah satu prinsipal, Bambang Tri lagi ditahan gara-gara Jokowi yang memerintahkan atau apa yang kita tidak mengerti secara hukum. Itu tidak benar. Saya tidak mau itu dinyatakan dalam persidangan ini. Tidak ada urusannya. Tidak benar. Sekarang Anda nggak bisa buktikan aja gugatan Anda di persidangan ini melalui e-court. Silakan aja. Saya bisa buktikan kenapa pakai ekor. Saudara Otto, kalau Anda merasa benar, bawa saja kasus Jokowi ini. Persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid. Di pengadilan Jakarta Pusat, di pengadilan Negeri Solo, di pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun. Tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu sebelum surat tahu. Kalau sudah pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, sekarang. Ini baik dibuktikan. Tolong dibawa karena tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan di Surakarta. Sehingga sudah ada korban 1, sekarang memaksakan hukuman 4 tahun. Dan 2 yaitu Gus Nur. Kami tidak berharap. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak belum jelas lagi. Saudara kan sudah tahu acara. Mohon Yang Mulia jangan berpihak juga Yang Mulia. Enggak memihak. Ya, jangan kalau dulu. Ini
ini sudah selesai ya perdebatan, jangan berdebat lagi gitu lah. Izin ya, jadi sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kami ini penting. Ya, saya tidak berikan isi dulu. Sudah. Ini masalah perdebatan di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita diatur hukum acara, jangan saudara bikin acara sendiri gitu ah. bukan kaitan dengan Nggak ada gitu, ekor. nggak ada ya, nggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Nanti kita Nggak boleh begini. ya. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Udah nggak bisa, saudara. Ya nggak bisa, siapa dia nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan itu. Nggak boleh yang mulia. Tapi tolong Mengapa kau sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis. Kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung, dengarlah. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pas pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang, bertarung di sini. ya bisa. Secara intelektual, adu hukum. Ya, tetap acaranya. Dengan ekor, kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. Coba lihat penggugat ya, penggugat. Coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami sebuah hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada ya, gitu. gimana, satu. Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya. di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR 1 pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009 pasal 2 ayat 4 Ya. sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. Ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Prinsipal juga tidak sepakat. Ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara.
Kalau ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain. Itu ada hadir tuh, yang dari UI itu. Hadir tuh. Jadi kan ada prinsipal acara, Pak. Dia punya hak hukum. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Yang di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, jawaban itu aturannya dari Perma. Yang kata dibilang pakai ekor, itu di bawah undang-undang. Dan kalau berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya, tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya. Sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan Enak aja begitu yang mulia. Kemarin Ini berarti benar bahwa yang mulia sudah menjalankan bonum kelima hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. nggak boleh, jangan kayak ini udah tragedi yang mulia. Hakim yang dulu tuh diganti karena nggak mampu mengatasi masalah ini. Nah, yang mulia nggak mampu juga. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini Perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada Perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk mengajukan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Saya bantah tuh. Ya, jangan Bantahan dibantah saya lagi. logika hukum juga. Ini jangan kawan. Iya, tapi Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran memang itu peraturannya. Semua kasus. Tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Hak pribadi. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau bisa cari data yang benar atau tidak. Teman-teman jawab saya, kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena dalam ekor saya, sidang itu akan berjalan normal. Bukan ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda mendaftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor. Nggak ada, Pak. Ya, ini saya bacakan tadi. Nggak ada. Itu artinya. Itu menurut Anda, maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat kalimat awalnya. Ini harus kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan kedua belah Jadi pihak. saya jelaskan tadi, sama dengan tadi ini. Silahkan putus lewat dengan mendaftar dengan ekor, kan saya jelaskan itu.
Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Otto itu kan dibacakan bukan pendapat Itu dia. maksudnya. Jangan lagi yang mulia menjustifikasi maksudnya. Ya, yang itu ada benar. firmannya tuh. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana? Kalau tergugat gimana? Ini ya kita jangan berdebat ya, jangan berdebat dulu. Ini jangan Jangan berdebat gitu dulu. dong Nah, elektronik. sekarang ini kan kita mau masuk ke jawaban tergugat. Apakah tergugat mau mengajukan secara ekor atau secara langsung di sini? Kami bermaksud akan mengajukannya secara ekor. Ya, sesuai firman tadi. Karena gugatannya didaftarkan secara ekor, maka saya akan menjawab secara ekor. Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlaku. Tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya tidak musrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. Ini sudah jadi undang-undang, Pak. Sudah jadi Iya, aturan. Pak Nyo, tapi yang mulia jangan berpihak begitu dong. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jawaban loh ini. Ya, kita masuk jawaban ini kok. Saya udah kasih jalan tengah tadi. Oke lah pakai ekor segala macam, tapi tunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak. Kan dia bilang punya, tunjukkan. Minta tolong ya dari tergugat, tolong tanda tangani dulu ya, tanda tangani semua dulu, pegangan kami bahwa setuju secara ekor. Ya, silakan tergugat dulu. Silakan tergugat, ya. Bisa ditanyakan tergugat yang lainnya. Baik, kalau pada prinsipnya kami akan mengajukan jawaban dengan ekor. Tadi Prof ada menyampaikan asas murah, ringan biaya dan sederhana. Satu sisi di sini, ekor ini jawab menjawabnya kan lewat online dimasukkan, tetapi nanti pembuktian mau pemeriksaan saksi mau menghadirkan surat tetap di sini. Jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini yang mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2 sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini karena kami 4 bulan mulia. Dan hanya Bapak ini yang perdebatan yang sia-sia. Anda mencari baru sekali mengatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa JKI. Ya, 11 kali tidak. Anda baru sekali. Kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali. Paham Anda? 4 bulan hanya menunggu legal standing. Yang mulia, kami minta. Sebentar dulu, jangan bicara tidak mengenai. Kami minta tolong ditertibkan sidang ini supaya tidak debat kusir, tidak seperti pasar. Ya sudah ya. Ini tidak boleh lagi ada bicara tanpa melalui majelis hakim. Yang mulia, saya mohon izin. Sudah. Tidak begitu yang mulia. Ini hak hukum, tidak boleh dilarang. Jangan memaksakan kehendak. Tidak boleh. Harus ada kesempatan. Ya, ini kan Saya minta izin karena saya mewakili prinsipal. Ada prinsipal mau bicara. Tolong dikasih kesempatan. tidak bisa ya. Nah, kenapa nggak bisa? Kan dia udah kasih ke saya. Saya minta dia bicara. Apa yang nggak boleh? Ini acaranya apa mau dihadirkan di sini? Iya, dia punya pendapat yang tidak ada. Kecuali kalau dia menyatakan mencabut kuasanya boleh masuk. Nah, jangan dipanggil dulu. Kan itu. Kenapa yang mulia mengatakan seperti itu? Umum komunal hominis. Tidak boleh masuk di sini karena saudara keluarnya Berkeberatan dengan cara yang mulia memimpin persidangan hari ini. Mohon didengarkan pendapat beliau. Ya, yang mulia. Saya kira sudah waktunya kita tanda tangan aja. Jadi inilah pihak tergugat yang bersedia silakan ada tangan. Ya, lalu kita tutup. Ya, silakan ditanda tangan dulu bahwa saudara setuju ekor. Tanda tangan dulu. Yang mulia, dari ilmu hukumnya nggak ada artinya dia tanda tangan orang kita nggak setuju kok.